Selamat siang semua, saya Bram Lukas Newman dari 12 MIPA 4 nomor absen 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia ini setelah kemerdekaan. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia itu tidak luput dari peran pemuda. Peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia ini salah satunya yaitu saat Kongres Pemuda menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang kita kenal Jakarta. Isi dari teks Sumpah Pemuda yaitu kami, putra dan putri Indonesia yang mengaku bertumpah darah, yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Dari teks Sumpah Pemuda ini, kita harus belajar bahwa betapa besar peranan pemuda untuk perubahan tata negara di Indonesia. Setiap kalimat pada teks Sumpah Pemuda dimaknai sebagai gerakan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama yang berbeda. Tak sampai situ, setelah dicetuskannya Sumpah Pemuda, gelora para generasi muda dan seluruh pelosok negeri pun semakin bergelonjang. Sejarah mengungkapkan setelah Sumpah Pemuda, banyak pemuda yang bergabung untuk membuat organisasi pemuda di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia. Organisasi yang lahir setelah Sumpah Pemuda yaitu ada pada tahun 1928, yaitu diantaranya Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang sepakat untuk bergabung dengan gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo 21 Desember 1930 silam. Kala itu banyak tokoh pemuda yang diantaranya tokoh Radio Republik Indonesia Abdul Rahman Saleh, Gubernur Sumatera Selatan pada 1956 sampai 1963 Ahmad Bastari, terus sastra dan wartawan Indonesia Muhammad Yamin Pahlawan, pencipta lagu anak-anak yang terkenal Sarijah New Ibu Sudi, pendiri majalah Pujangga Baru Armin Pane, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magdalena Sukanto, Nyonya Artina Syamsuddin, Nyonya Burdah Yusupadi, Jo Tambunan, dan M. Tumbel. Setelah peristiwa itu, pada periode tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi atau agama yang sama atau daerah yang sama, seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia (PERPRI), Jong Islamienten Bond, dan Pemuda Muslimin Indonesia. Kemunculan organisasi pemuda di Indonesia ini menunjukkan bahwa negara kita tidak terlepas dari peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.